Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di rumah Pak Ustadz Amin Tabrani. Oh ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang apa istilah istiqomah sendiri. Monggo dijelaskan Pak Ustadz. Ya, namanya istiqomah itu kalau dari segi bahasa itu disiplin, tepat waktu, dan juga apa yang dikerjakan itu dipertahankan. Itu namanya istiqomah. Iya. Dalam saya menemukan itu, apakah hadis apa bukan, itu cuman dalam penjelasan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang istiqomah itu lebih baik dari orang punya karomah. Jadi istiqomah itu dikasih karunia oleh Allah, kekaromaan oleh Allah itu diberi ke istilahnya maunah dari Allah, pertolongan dari Allah. Itu orang istiqomah. Cara untuk beristiqomah itu misalnya ini sholat yang 5 waktu, tepat waktu. Di Al-Quran juga menjelaskan waktunya diistiqomahkan, jangan dimundur-mundurkan. Misalnya sholat sekarang zuhur misalnya ya, zuhur itu sudah sekarang jam setengah 12 lewat 5 menit. Nah itu ya setidak-tidaknya jangan sampai jam 1 gitu ya. Ya itu ya, itu istiqomah. Dan amalan-amalan yang sudah, apalagi sudah dikasih sama guru spiritualnya ya, jam tengah malam misalnya, kerjakan ini, dikasih amalan sama guru, dikerjakan ini jam setengah 1, ya setengah 1 itu sudah dimulai. Itu namanya istiqomah. Ya, banyak sekali orang istiqomah sama Allah, itu diberi pemberian Allah ke orang yang istiqomah. Cuman untuk menjalankan istiqomah itu banyak sulit. Tapi Pak, insya Allah kalau belajar, insya Allah bisa. Apa manfaatnya istiqomah itu tersendiri terkait kita dikasih amalan atau dikasih lain-lain lah, mengerjakan sesuatu, dampaknya apa, faedahnya apa dalam istiqomah itu? Ya banyak sekali. Istiqomah yang satu itu kalau orang istiqomah dikasih kekaromaan dari Allah. Itu pemberian Allah. Itu macam ya macam sulit istiqomah itu, cuman orang mudah mengeluarkan mari beristiqomah. Ya itu. Tapi ini satu jangan dari guru ya. Tapi Pak, insya Allah kalau merangin hawa nafsu untuk istiqomahan, insya Allah sama Allah dikasih kekuatan. Yang penting apa yang dikatakan oleh guru-gurunya itu diperhatikan, Pak, insya Allah bisa juga. Oke. Ya, terima kasih. Ini banyak orang-orang menanyakan ya, istilahnya zaman sekarang ini orang sakit ini, kena ini pusing sedikit, terus istilahnya sial. Kebanyakan orang tuh ngomongnya kena guna-guna atau santet. Saya minta apa santet itu, intinya santet itu apa, terus istilahnya agar kita tidak kena santet. Mohon tipnya Pak Ustadz. Oh ya, santet ini istilah bahasa Jawa Timur. Kalau di luar daerah-daerah itu tidak sama. Itu sihir. Semuanya itu sihir. Yang di Jawa Timur ada menyatakan itu santet, dan sebagian ada mudung. Mudung. Ya. Sebagian sihir. Tapi yang kebanyakan orang Jawa Timur, terutama Jember, Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, ini memberi nama santet. Sebetulnya itu sihir. Di zaman Nabi Musa itu ada sudah sihir itu.
Sampai baginda Rasulullah ini disihir juga. Sampai Rasulullah itu tidak sadarkan diri 40 hari 40 malam disihir yang namanya siapa namanya itu ya, saya waktu kemarin itu umroh sampai nyampe kata bekas apa namanya bekas lubang sumur yang ditaruh sisir Rasulullah, yaitu ditaruh di dalam sumur itu. Di akhir kemudian ya namanya Rasulullah ini kekasih Allah dan dilindungi sama Allah. Akhirnya malaikat Jibril dan Mikail itu malaikat Jibril di atas terus di kakinya itu malaikat Mikail. Akhirnya dia bisa disadarkan, bilang malaikat Jibril ini bahwa jenengan Rasulullah tidak sihir. Ini diambil sama orang sihir sisirnya. Oh, sisirnya. Jadi bukan mengada-ngada yang sekarang itu. Pancen sihir itu ada. Ya sebagian kalau tidak percaya ya itu apa di Al-Quran menjelaskan itu. Jadi Nabi Musa disihir. Ya sampai perang itu perang sama orang sihir. Orang-orang Firaun itu kan. Iya betul. Ya ini yang dinamakan sini itu santet. Yang ini misalnya tidak dikenal santet, ada satu amaliyah ya. Kembali ke tadi yang namanya istiqomah. Kalau amalan itu sudah beristiqomah, insya Allah dilindungi oleh Allah dan kasih karomah. Santet apapun insya Allah tidak masuk dengan izin Allah. Ciri-cirinya orang kena santet terus istilahnya kadang-kadang orang itu dikit-dikit apa sial, terus apa istilahnya sering pusing, sering apa itu awal-awalnya santet itu bagaimana cara kerjanya, istilahnya orang itu terkena santet itu awalnya bagaimana? Ya bermacam-macam, kadang ya tidak sadar itu. Oh tidak sadar ya, bahwa kita ini tidak dikenal santet. Akhir kemudian mulai terasa. Ya. Dan santet ini kan bermacam-macam. Ada santet itu guna-guna yang guna-guna termasuk santet. Ini misalnya ada orang perempuan kepingin ke orang laki, yang laki ini sugih. Ya ini kan bermacam-macam motif. Ada dipakai apa yang sekarang itu lintrik ya. Oh, lintrik. Itu santet juga. Oh, juga sama santet, ya. Iya. Bukan benda dimasukkan di tubuh atau bukan? Ya sama juga. Sama juga itu ya. Cuman bedanya kalau santet muhabbah yaitu ya bermacam-macam seperti guna-guna apa namanya. Dulu kalau anak pondok itu kan apa namanya ya? Sebagian ya ini termasuk sihir juga itu. Oh gitu. Sihir. Budul lah ya. Oh gitu. Karena anak pondok dulu gitu apa namanya memberi nama budul. Tapi sebetulnya itu ya sihir juga. Karena tidak mensadarkan diri orang itu kan. Oh gitu. Iya. Seperti listrik untuk menyenangi orang di apa namanya di listrik. Kalau ini kok tidak senang ya, bisa senang untuk tergila-gila. Gitu ya. Cuman apa namanya ya beda-beda motif itu. Ya. Iya. Ada sebagian benda. Ya. Benda bisa dimasukkan ke perutnya orang. Oh gitu. Tapi semuanya itu kalau ada izin Allah tidak. Supaya apa namanya tidak diizinin oleh Allah, termasuknya itu harus punya amalan. Bagaimana amalannya ini? Apa istilahnya agar orang umum, istilahnya masyarakat agar apa namanya istilahnya membuka apa namanya sihir itu enggak apa namanya istilahnya santet itu bukan benda masuk di perut aja, bisa istilahnya kena mahabbah itu termasuk santet. Jadi saya minta tip doa yang penjenengan ketahui secara umum untuk terhindar
Sekudar dari santet, monggo Pak. Ya. Tuh sering baca itu terbit matahari dan tenggelam matahari. Ya. Bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Itu paling sedikit itu 11. Oh, Setelah sholat maghrib 11, setelah sholat subuh 11. Setelah setelah dibaca ya ini diusapkan ke di sini ya. Oh, gitu. Ya. Pak insya Allah dengan izin Allah tidak akan masuk. Oke, oke. Ya. Secara rutin ya istiqomah Ya, itu ya. Ya istiqomah. Iya. Terus